Ya Bu, Nes, judulnya Nes. dampak pencemaran bahan kimia dari perusahaan kapal menyebabkan ekosistem laut. Di mana itu? Di mana terjadi itu? Di laut Bu, Di laut, tapi nggak ada di laut mana? Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Oke, rumusannya Nes. Itu dari limbah minyak kapal. Kamu paham norma hukum? Paham norma hukum? Bedanya norma hukum dengan aturan apa? Dia tuh norma Bu. Asal. Kamu paham yang namanya norma nggak? Nggak. Norma itu adalah ketentuan di dalam suatu peraturan perundang-undangan di mana substansinya itu menjelaskan masing-masing item. Misalnya, kamu menjelaskan masalah bagaimana yang dikatakan dengan definisinya. Kemudian apa yang dikatakan dengan pengaruh. Pengaruh itu yang seperti apa? Kok bisa dikatakan pengaruh? Nah, terus apalagi kemudian yang dikatakan sebagai definisi dan juga pengertian dari sanksinya itu seperti apa. Jadi norma-norma yang mengatakan seperti itu yang kamu permasalahkan. Ada nggak kira-kira norma yang bermasalah? Misalnya norma samar, kemudian pertentangan norma, insinkronisasi, inharmonisasi, atau norma yang usang. Kira-kira dari yang kamu tulis di sini, impact of chemical pollution ini ada nggak? Ya. Nggak ada. Hah? Ada nggak? Oh, aturan-aturan yang benar. Ya. Ada kayak. Hah? Ada. Ya, yang mana? Norma yang mana coba? Buangan sampah. Kan kamu meneliti tentang ekosistem yang tercemar akibat dari perusahaan kapal yang Pengaruh ekosistem laut perusahaan kapal itu kenapa kok bisa mempengaruhi ekosistem laut? dari minyak mentahnya. Hah? Minyak mentah. Minyak mentah. Memang itu memproduksi minyak kapalnya. Itu bukan bahan bakarnya Bu, kimianya. Bahan bakar kapal itu ya, kenapa? Pengaruh lautnya bukan itu. Terus kenapa? Terus kenapa? Kan nggak ada masalah. Masalah menurut kamu itu? Itu kan kalau kotor kan ikannya jadi itu. Jadi gini, Lautnya. Mbak Wes. Sama juga dengan bahan bakar bensin. Ya, bahan bakar bensin itu kan menghasilkan polusi, ya kan? Kecuali sepeda yang tidak bermotor, artinya tidak menghasilkan ini, ya kan? Itu tidak berdampak. Kemudian kalau misalnya itu tidak menggunakan bahan bakar itu, kapal itu, terus ada alternatif lain, nggak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan kan? Nah, terus gimana? Apakah perlu dilakukan penegakan hukum? Saya tanya ke kamu, perlu nggak aturan yang melarang bagi kapal menggunakan bahan bakar minyak itu? Perlu nggak? Perlu. Udah pakai bahan bakarnya. Enggak, maksud saya aturan yang melarang kapal menggunakan bahan bakar minyak itu perlu atau tidak? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi boleh berarti ya, boleh kapal itu menggunakan bahan bakar minyak itu, boleh. Terus nggak ada masalah kan di sini? Coba. Tapi ntar polusinya. Nah, harusnya kamu bilang di artikel kamu, kalau misalnya harus ada batasan bagi misalnya banyaknya kapal yang berlalu lintas setiap hari atau banyaknya kapal yang menggunakan apa gitu loh. Harusnya kamu bilang seperti itu, harus ada aturan yang bisa membatasi aktivitas di laut itu gitu loh. Jadi apapun yang seperti misalnya ya di kota-kota metropolitan atau di kota-kota besar itu kan macet ya kan. Semakin banyak orang yang
memiliki kendaraan bermotor. Nah itu kan sudah melebihi kapasitas, over capacity. Nah artinya bagaimana nanti pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu, permasalahan polusi-polusi kendaraan seperti itu. Sama juga di laut, Mbak, ya kan? Oke, saya